Halo teman-teman pejuang SNBT, selamat datang. Kalau kalian lagi ngerasa pusing tujuh keliling ngelihat materi SNBT yang seabrek, tenang aja. Hari ini kita bakal bedah tuntas peta prioritas buat tahun 2026 yang bakal ngubah total cara belajar kalian. Jadi, siapin catatan ya, karena ini bakal jadi bekal super penting buat kalian. Pernah nggak sih kalian buka buku, lihat daftar materi, terus langsung mikir, waduh, ini belajarnya mulai dari mana ya? Kalau iya, kalian nggak sendirian kok. Rasa kewalahan ini tuh musuh pertama kita. Dan hari ini kita bakal taklukin bareng-bareng. Nah, ini dia kuncinya. Kalimat yang ada di layar ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Waktu kalian itu berharga, guys. Jadi, daripada ngulang terus-terusan dari nol, mending kita cari cara yang lebih cerdas, lebih efisien. Oke, cukup ngomongin masalahnya, sekarang kita fokus ke solusi. Di bagian ini, kita akan bongkar abis strategi belajar cerdas yang benar-benar didasarkan sama data, bukan cuma kira-kira atau asumsi doang. Dan ini dia ide utamanya, lupakan soal seberapa lama kalian duduk di depan buku. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kalian pelajari di waktu itu. Rahasianya itu fokus ke topik-topik yang paling sering nongol dan punya bobot paling gede. Dan ini yang bikin strategi kita kuat. Ini semua bukan tebakan. Ini murni hasil analisis data dari soal-soal SNBT yang beneran keluar di 2 tahun terakhir. Artinya, kita nggak lagi jalan di tempat gelap. Kita punya peta yang super akurat. Sekarang, coba deh perhatiin tabel ini. Ini sistem peringkat kita. Level 1 itu artinya materinya jarang banget keluar. Nah, target utama kita itu level 10. Ini tuh materi yang selalu muncul dalam 2 tahun terakhir. Dan jumlah soalnya lebih dari 6. Inilah harta karun yang kita cari. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Siap-siap ya, ini dia daftar materi level 10, materi emas yang wajib, kudu, harus kalian kuasai luar kepala. Yuk kita lihat ada apa aja. Ini dia nih daftar belanja wajib kalian. Untuk penalaran umum ada 2 jagoan, kesesuaian pernyataan sama logika matematika. Lanjut ke pengetahuan kuantitatif, ini ada trio maut, geometri, fungsi, dan bilangan. Di bagian bahasa ada penggunaan tanda baca, makna kata, sama inferensi. Dan terakhir, jangan lupain geometri di penalaran matematika dan stated detail information di bahasa Inggris. Ini semua nggak bisa ditawar ya, kuasain ini dulu, baru deh lirik yang lain. Oke, daftarnya udah di tangan. Biar makin kebayang, sekarang yuk kita zoom in ke beberapa subtes yang paling penting. Kita bakal bedah polanya biar makin jelas. Kita mulai dari penalaran umum atau PU. Lihat deh polanya di sini. Jelas banget kan ada 2 materi yang benar-benar mendominasi dengan level 10. Kesesuaian pernyataan dan logika matematika. Ini bukan kebetulan loh, artinya kalau mau skor PU kalian maksimal, ya 2 topik inilah fondasinya. Grafik ini bikin semuanya jadi makin jelas lagi. 2 pilar utama di level 10, terus disusul sama 1 yang penting banget di level 9, yaitu analisis data sederhana. Jadi gampangnya target kalian di PU itu ya 3 ini, kuasai ketiganya dijamin kalian bakal jauh lebih siap. Sekarang kita pindah ke pengetahuan kuantitatif alias PK. Nah, kalau di sini ceritanya beda, persaingannya ketat banget di puncak. Ada 3 materi yang sama-sama nangkring di level 10. Artinya apa? Kalian nggak bisa pilih-pilih, ketiganya punya bobot yang sama pentingnya. Grafik ini ngesin poin tadi. Geometri, fungsi, sama bilangan itu ibarat 3 tiang utama yang nyangga seluruh subtes PK. Kalau salah satu aja goyang, bisa rubuh semuanya. Jadi kalian harus benar-benar kokoh di 3 area ini. Oke, kita udah punya datanya, prioritasnya juga udah jelas. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kita harus ngapain dengan info ini? Yuk kita ubah wawasan ini jadi rencana aksi yang benar-benar bisa kalian lakuin. Simpel aja, ini dia rencana 3 langkahnya. Pertama, prioritaskan. Alokasikan sekitar 80% waktu belajar kalian buat materi level 10, 9, dan 8. Kedua, jadwalkan. Bikin jadwal yang benar-benar ngikutin prioritas tadi, bukan ngikutin materi yang kalian suka aja. Dan yang ketiga, ini paling krusial, latihan. Hajar terus soal-soal dari topik prioritas ini sampai kalian jago di luar kepala. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Kalian udah punya datanya, udah punya strateginya. Pertanyaannya, apakah kalian siap buat benar-benar ngubah cara belajar dan menaklukkan SNBT? Pilihan ada di kalian. Semangat dan semoga berhasil.